Burhan mau Ya, makan dulu, silakan. Burhan. Dan Burhan katanya aku, Burhan. Halo Christopher, agama apa? Bang Christopher kayaknya belum duduk itu. Lanjut aja sama penerima BLT ini. Ini room sebenarnya nggak sehat. Karena nggak sehat itu dinaikkan pasien yang nggak sehat. Ya, Bang penerima BLT Kristen ya. Ini saya. yoi. Oke. Mau bahas tema atau mau menanggapi yang tadi atau mau bertanya silakan. Oke, saya mau bertanya kenapa sih kamu jadi mualaf gitu? Apa sih yang kamu ambil gitu di kamu kok bisa jadi mualaf? Iya, karena Islam itu berakal dulu, Bang, baru beriman. Kenapa saya mualaf? Ya kita tidak bisa pungkiri adanya Tritunggal, tiga pribadi satu hakikat, yang dimana kita tidak mau jujur bahwa ada satu Tuhan, ada Tuhan yang lebih di dalam keimanan Kristen. Tiga pribadi kan kita harus mengakui, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, itu bagaimana diputar-putar biar menjadi satu, Bang? Kan lucu, Bang. Harusnya kita jujur dong. Kalau memang ada tiga Tuhan di situ. Tapi kalau orang yang tidak mau menggunakan akalnya, udah cukup imani aja. Mereka tiga pribadi satu hakikat, gitu. Itu kan dibilang di Alkitab kan, nah Tuhan itu kan menciptakan manusia kan gambaran Tuhannya. Itu diibaratkan begini loh, kita nafas, roh, jiwa. Tapi satu kan, manusia kan bernapas, ada rohnya, ada jiwanya, tapi satu. Sama dengan itu toh. Sama dengan itu dia, makanya kan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oke, kalau manusia ini diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Tuhan, pertanyaan saya jadinya begini, Bang. Abang kan jenis kelamin laki-laki. Berarti apakah Tuhan saya juga laki-laki, Bang? Laki-laki itu Berarti gini, Bapak begini itu loh. laki-laki. Segambar itu bukan jenis kelamin. Segambar Jadi yang itu, segambar itu yang mana, Bang? segambar itu bukan dari jenis kelamin, bukan. Jadi Dari bentuk loh, bentuk dan gambar, bukan begitu jenis kelaminnya. oke, jadi kalau abang contohnya hidung abang pesek, kulit abang hitam, berarti Tuhan saya pesek dengan hitam, Bang. Itu yang kok Nora ini sudah di situ, udah cacat logika di situ. Loh, sekarang makanya, Bang, biar saya tidak cacat logika, coba abang kasih tahu, yang segambar dengan serupa itu yang seperti apa? Bentuk apanya yang sama, Bang? Ya kita ini begitu loh, manusia ini untuk apa? Iya, Untuk apa saya coba? punya hidung, saya punya bibir. Ada orang yang bibirnya tebal, ada yang hidungnya pesek. Apakah Tuhan juga seperti itu, Bang? Ya itu kan setelah Adam diciptakan kan. Oke, kalau begitu muka Adam seperti apa, Bang? Muka Adam seperti manusia lah, bukan. Saya tahu Bang Adam itu manusia bukan hewan. Muka Adam itu seperti apa, Pak? Apakah hidungnya mancung, pesek, bibirnya tebal, kulitnya hitam atau putih? Bang bisa jelaskan? Yang penting dia gini loh, punya hidung, punya rambut. Ya udah, Oke. gitu. Itu kan ciptaan sama. Berarti Tuhan Bapa punya mata. Loh, ya kok. Jadi bagaimana dia melihat kita kalau nggak punya mata? Oke, sekarang saya tanya begini, Bang. Kalau Tuhan Bapa punya mata, letak matanya Tuhan itu di mana, Bang? Loh, ya seperti kita loh. Nah, sekarang Abang coba lihat ke belakang tanpa menoleh ke belakang. Loh, Loh, nah itu Loh. lah. loh. Ya, coba begini. Tuhan itu punya, ya sebentar dulu, Bang. Bang, sebentar dulu, Bang. Kita kan diskusi. Tuhan itu punya mata, saya punya mata nih.
Saya hanya bisa melihat ke depan, Abang. Apakah saya bisa melihat ke belakang tanpa menoleh? Itulah kekuasaannya, beda dengan gitu. Itulah kekuasaan. Oh, aku kayak begitu, Bang. Nah, itu beda lagi, Bang. Berarti maksud Abang, Kuasa itu perbedaan. nah, sekarang Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Nah, apakah Yesus bisa melihat ke belakang tanpa menoleh? Loh, dia tahu, dia saja tentara, dia tahu kok, dia tahu kok, dia tahu dia. Jadi Yesus Tuhan Maha tahu, Bang. Tanpa melihat dia tahu dia mau ditangkap. Yang 3 kali itu si Yudas Iskariot yang menyangkal dia tiga kali itu dia tahu. Dia tahu semua. Bukan, loh. Yesus berarti Tuhan Maha tahu. Dia tahu. Buktinya tentara mau yang menangkap dia tahu. Mau datang. Nah, waktu dia ditanya kapan hari kiamat, kenapa dia bilang aku tidak tahu? Kenapa di mana datanya ada yang menanya dia seperti itu? Kasih tahu Fandi. Nih, saya bacakan ya. Abang jangan bilang Yesus tahu. Coba Abang baca di Matius 24. Dia tahu kok. Ya, sabar, Bang. Matius 24. Dengar, ini jawab Yesus. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, tuh Matius 24:36. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Berarti Yesus tidak tahu dong hari kiamat. Begini loh, penjelasannya begini. Manusia itu tidak akan hari kiamat. Karena apa? Itu rahasia Tuhan. Gitu loh. Loh, rahasia Tuhan Yesus Tuhan atau bukan? Loh, dia kan Loh. itu rahasia Tuhan. Loh, rahasia Tuhan Yesus Tuhan atau bukan? Katanya rahasia Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan sih? Kok dia aja tidak tahu? Ini Tuhan apa ini namanya yang tidak tahu tentang hari kiamat? Sekarang kita melihat misi dia loh. Misi dia itu penyelamatan. Lanjut dulu, Fandi, lanjut Fandi. Begini loh, Bunda Nora udah tahu nggak bagaimana bentuk Tuhan? Bunda Nora udah tahu nggak bentuk Tuhan bagaimana? Tuhan saya itu tidak berbiji mata, Bang. Sebab Allah saya menciptakan biji mata. Allah saya tuh tidak punya hidung, Bang. Sebab Allah saya yang membuat manusia itu ada hidungnya mancung dengan pesek, Bang. Sabar dulu, Bang. Abang bertanya sama saya, Abang harus diem. Oke? Oke ya. Nah, Abang diam. Allah saya itu, sabar, Bang. Abang kan bertanya. Abang bertanya sama saya, Abang harus diam. Saya menjawab. Saya menjawab, Bang. Abang, saya menjawab. Bisa nggak saya kalau menjawab Abang diam? Oke. Oke. Nora, bagaimana bentuk Allah kamu? Allah kamu katanya maha melihat, tapi masa dia nggak punya mata? Maha mendengar, masa dia tidak punya telinga? Bang, Allah saya yang menciptakan manusia, Bang. Manusia itu, Bang, memiliki alat-alat vital, Bang. Seperti telinga, Bang. Seperti mata, seperti hidung, seperti mulut. Allah saya menciptakan manusia sempurna, Bang. Memiliki semua yang dibutuhkan manusia. Mulut untuk makan, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, Bang. Tapi apakah Allah itu butuh alat vital, Bang? Tidak, Bang. Karena kekuasaan Allah itu, Allah tidak butuh seperti itu, Bang. Allah maha mendengar bukan berarti Allah punya telinga. Maha melihat tidak perlu dia punya mata, Bang. Maha mendengar, maha menciptakan dengan berfirman tidak perlu harus ada mulut, Bang.
Itu Allah bang, itu Tuhan. Kalau Tuhan sampai punya alat vital, sampai punya yang namanya bentuk-bentuk tubuh, itu namanya bukan Tuhan bang, tapi ciptaan. Bagaimana Tuhan mau menunjukkan maha kuasanya bang, kalau dia bisa disamakan dengan makhluk? Saya bisa melihat, Tuhan saya juga bisa melihat. Tapi apakah Tuhan butuh mata? Tidak bang. Saya bisa melihat ke depan, tapi ketika saya melihat ke belakang, saya harus menoleh ke belakang bang. Kalau Allah tidak seperti itu. Masalahnya Tuhan yang abang jadikan manusia yang abang jadikan Tuhan, ternyata manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa bang. Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa bang? Pada waktu dia kelaparan, dia mengutuk pohon ara bang. Pohon ara itu belum waktu musimnya berbuah. Kalau dia memang Tuhan, harusnya dia ciptakan pohon ara bang. Tidak perlu dia kutuk pohon ara. Kalau dia memang Tuhan Maha Kuasa bang, tidak perlu dia merobek perawan manusia bang. Dia harus membuat suatu drama. Dia buat perempuan hamil 9 bulan 10 hari, terus merobek perawan perempuan untuk mengeluarkan dirinya. Selama 2 tahun dia harus disusui dulu bang, biar dia tuh bisa hidup. Kalau tidak disusui bang, dia mati. Tuhan tuh tidak perlu seperti itu bang. Ketika berumur 33 tahun, Tuhan itu harus ditangkap bang. Dia ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan lambungnya ditombak. Bahkan dia harus dibuat mati 3 hari. Dan setelah 3 hari kalian mengatakan dia harus bangkit. Kenapa dia harus bangkit? Supaya dia jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Tuhan saya tidak perlu membuat konsep drama seperti itu bang. Kalau Tuhan itu memang maha adil, harusnya dia ciptakan semua hidungnya mancung bang. Kalau Tuhan kamu itu memang maha adil, harusnya dibuat manusia itu kaya semua bang. Buktinya kalau memang Tuhan kamu yang berkarya menciptakan langit dengan bumi serta manusia, Tuhan kamu berarti tidak adil bang. Tidak adilnya apa? Kenapa ada yang pesek? Kenapa ada yang buta? Kenapa ada yang tuli? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang hanya kaya hanya beberapa? Kenapa orang miskin paling banyak? Kenapa ada orang yang kesusahan? Harusnya Tuhan kamu harusnya adil bang. Tuhan kamu datang sebagai manusia, hidung yang mancung, matanya bagus, tubuhnya bagus, kulitnya putih. Giliran orang Afrika bang, orang Papua bang, orang NTT bang, kenapa hitam? Tuhan kau tidak adil. Nah, bentuk keadilan Tuhan, Tuhan itu tidak perlu menjadi manusia bang, biar adil bang. Sebentar dulu bang, biar adil bang. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu kulitnya apa warnanya? Kalau kau bilang putih bang, harusnya kau protes, soalnya kau hitam. Kalau Tuhan kau hidungnya mancung bang, harusnya kau protes, hidungmu pesek. Kalau Tuhanmu tinggi bang, harusnya protes juga si Ucok Baba. Kenapa Ucok Baba itu pendek? Begitu bang. Ya, paham abang ya? Oke. Giliran saya ya. Silakan. Oke. Pada saat penciptaan manusia pertama itu Adam. Diambillah dari tulang rusuknya, terciptalah Hawa. Sama seperti kita manusia ini loh. Beranak cucu, Adam dan Hawa itu beranak cucu. Tidak mungkin kembar semua gitu loh. Setelah beranak cucu ke bawah semua seperti kita ini manusia, beranak cucu ke bawah. Makanya manusia itu cuma si Adam lah yang manusia pertama diciptakan. Dan diambil dari tulang rusuk Hawa, beranak cucu lah. Tidak akan sama hidungnya. Contohnya anakmu lah Nora, sama nggak hidungnya sama hidungmu? Sama nggak bibirnya sama bibirmu? Kalau anakmu itu kan nggak sama. Itulah waktu masa penciptaan begitu. Contohnya anak cucu si Adam ini, anak Adam ini pergi merantau ke arah Afrika. Kemana-mana ngomong orang ini, woi kemana kau? Woi mau kemana kau? Mau kemana? Tidak akan sama. Lagi bahas Tuhan ini, bukan ke tadi Nora kau. Gantian loh. Bisa saya kan tadi diam loh. Saya kan tadi dia. Sportif. Penciptaan pertama itu si Adam gitu loh. Paham nggak? Yang kamu tanggapi itu saya punya narasi. Ketika Tuhan kamu menjadi manusia, harusnya Tuhan kamu itu jangan rasis. Kalau dia ganteng, harusnya semua ganteng.
Masa dia ciptakan manusia, dia jadi manusia, dia ganteng, yang lain jelek? Contohnya kau lah, penerima BLT. Yesus itu ganteng, hidungnya mancung, rambutnya gondrong, putih. Kau hitam, hidung pesek, jelek. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Maksud saya begitu. Kalau Tuhan jadi manusia, harusnya Tuhan itu menciptakan semuanya ganteng. Setidaknya hidungmu mancung kayak Limino, kulitmu putih, kulitmu putih kayak Bruce Lee. Nah, kamu kan tidak hitam, hidung pesek, bibir begitu hitam pula. Tanggapi saya, Tuhan kamu itu kenapa pada waktu jadi manusia semuanya tidak ganteng dibuatnya? Lah dulu, gantian lah dulu. Iya, yang saya minta kau tanggapin itu. Kau tutupi mata, kau tutupi kepalamu, baju, kau nggak berbaju. Kau aturannya berbaju. Kau berbaju, bukan kau tutupi kepalamu kayak orang Yahudi pula kau. Orang Israel pakai. Israel berdoa pakai ini, harus ke gereja pakai ini. Alah, kau Bukan orang pajak Israel pakai tidak ada ini. ke gereja. Orang Israel tidak ada ke gereja, gila. Penerima BLT, kau menyukai orang Israel. Orang Israel tidak ada ke gereja. Orang Israel tidak ada makan babi, tidak makan babi, tidak ke gereja. Mungkin hanya beribadah. Yang saya minta, kau tanggapi saya, Tuhan kau jadi manusia, kenapa tidak ada pada yang ganteng? Kenapa kayak kau ini jelek gitu loh? Loh, enggak. Ya itu kan telah beranak cucu. Adam kan telah beranak cucu, termasuk kita ini. Kan dia beranak cucu loh. Duluan ada Adam Tidak apa duluan ada langsung Yesus? Duluan ada Adam apa duluan ada Yesus? Yesus telah ada sebelum Abraham dijadikan. Itu kan ada ayatnya. Nah, Telah sekarang ada saya sebelum tanya. Abraham Iya. sedangkan sebelum Abraham itu ada. Ya, berarti sebelum Abraham ada, dia sudah ada, betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya begini jadinya. Apakah mukanya Abraham itu sama dengan muka Yesus? Sama. Yesus kan menjadi manusia loh. Emang Abraham bukan manusia? Yesus kan awalnya firman. Firmannya berapa? Nah, kita balik lagi ke firman nanti mencret kau. Oke. Yesus itu adalah firman, betul? Ya, Yesus itu adalah firman. Ya, sama dulu. Yesus itu adalah firman. Saya lari ke firman, suka saya ini firman. Yesus itu adalah firman. Lompat-lompat. Iya, Yesus kan kau bilang Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah firman. Tadi masalah penciptaan loh. Bukan, Iya, dia Yesus itu firman. adalah firman. Iya, Nih, dia saya dia sudah urusi firman. firman ini. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. berarti firman itu adalah Tuhan, betul? Tanpa berfirman, Allah itu tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Firman itu telah menjadi anjing. Apakah anjing itu Tuhan? Aduh, cacat belum bisa normal. Aduh, Sekarang Tuhan menciptakan binatang dengan cara apa, Dek? dengan cara berfirman. Contohnya kun fayakun. Nah, firman menjadi daging, menjadi anjing. Apakah Tuhan itu anjing? Apakah anjing itu Tuhan? Dia berkata, tidak jadilah. Iya, jadilah. kami terima itu, kami terima. Ketika firman menjadi anjing, apakah anjing itu Tuhan? Waduh, kayak ini. Loh, sekarang begini. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Firman itu di Alkitab, firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan berfirman, sabar. Ketika Tuhan berfirman, jadilah anjing. Anjing itu jadi enggak?
Ya jadi kalau Allah berfirman. Nah, karena firman itu adalah Tuhan, apakah firman yang menjadi anjing-anjing itu adalah Tuhan? Ah, disinilah cacat logikamu, Ra. Di sinilah cacat. Di sinilah masuk kau. Nah, di sinilah kau macet. Nah, di sinilah kau macet. Yang dibilang firman. Di sinilah kau macet. Macet kau. Macet. Firman itu adalah Tuhan. Ingat ya, firman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, jadilah anjing, anjing itu jadi. Nah, apakah anjing itu adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Itu Harus hanya terima itu. kau. Di sini harus terima kau. Yesus dikatakan firman tidak ada yang anjing ini dikatakan. Firman itu telah menjadi nyamuk. Firman itu telah menjadi nyamuk. Nyamuk sudah saya pukul ini. Mati Tuhan ini. Mati Tuhan. Tuhan mati nih nyamuk nih. Tuhan mati nih. Tuhan mati nih. Tuhan mati nih bang. Tuhan mati. Karena firman itu adalah Tuhan. Nyamuk. Kau tuh Tuhan. Apa suruh kau isap saya punya darah? Mana tuh? Yang dikatakan firman ya Yesus. Disinilah cacatnya logikanya. Loh, firman itu adalah Yesus. Lah, sekarang sekarang Tuhan menciptakan semuanya dengan cara apa? Tadi udah kalah masalah penciptaan, tadi harus sama hidup sama, harus mata harus sama, harus tidak harus sama. Itu tadi udah kalah kan? Makanya kita lompat ke sini. Itu masalah penciptaan tadi kalau itu dengar itu Jadi gini, ayo jadi kita gini, sidik bro. masalah Coba penciptaan kamu baca, tadi. coba kamu baca Lukas 1 nomor 26. Di situ Tuhan memerintahkan Jibril ya, untuk menyampaikan kepada Maria bahwasannya Maria akan mengandung. Nah, saya tanya nih, pertanyaan saya, itu yang keluar dari mulut Tuhan menyuruh kepada malaikat Gabriel itu firman atau bukan? Nah, macet. Gimana tadi? Macet. Yang menyuruh Ya, jadi Lukas 1 nomor 26, Tuhan menyuruh Ya. malaikat Gabriel ya ya menyampaikan kepada Maria. Ini Tuhan menyuruh malaikat Gabriel sampaikanlah kepada Maria dia akan mengandung. Pertanyaan saya, dikala mana Tuhan menyuruh kepada malaikat Gabriel, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan atau bukan? Jawab. Macet. itu perintah Tuhan. Oke, itu firman nggak yang keluar dari mulut Tuhan? Itu perintah Tuhan ke Gabriel karena Tuhan Perintah, betul perintah. Dulu Ah, dong. itu perintah Kalian kan itu yang bertanya. keluar dari mulut Tuhan itu Cuman yang tunggu dulu. itu firman atau bukan? Cuman ini. Nah, terus jadi Tuhan mau nyuruh kepada malaikat Gabriel gimana dong? Cuma gitu kayak kode-kode gitu. Saya mau menjawab dulu dong. Ini mau kutanya itu firman apa bukan? Saya mau menjawab. Nah, coba. Saya mau menjawab. Iya. Nah, gimana kan? Tuhan memerintahkan malaikat Gabriel ya untuk menyampaikan berita sukacita kepada Bunda Maria bahwasanya lahir bagi manusia. Itu makanya Tuhan itu Tidak, yang ditanyakan itu begini penerima. Perintah yang diterima oleh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Bunda Maria itu adalah firman Tuhan atau tidak? Dia pertama memerintah. Iya, perintah itu yang dari Tuhan itu firman atau tidak? Yang pertama dia memerintah dan dimasukkannya loh. Sekarang gini. Sekarang begini. Tuhan perintahkan kepada Gabriel. Tuhan perintahkan kepada Gabriel. Dengarkan baik-baik. Tuhan perintahkan kepada Gabriel kasih tahu Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai ia Yesus. Nah, perintah yang memberitahukan kepada Bunda Maria itu adalah firman Tuhan atau tidak? Itu kan malaikat loh. Malaikat menerima apa dari Tuhan? Menerima perintah kan? Malaikat menerima perintah. Nah, perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan atau tidak? Sebelum perintah itu diberikan kepada Gabriel, Allah itu telah membuat di janinnya itu telah diberikan firman gitu loh. Telah diberikan firman di janinnya itu.
Bukan di janinnya, botol. Itu belum ada Maria hamil. Oh, kalilah kau. Datang dulu malaikat Gabriel kasih tahu. Makanya dibilang Maria, bagaimana mungkin saya bisa hamil sementara saya tidak punya suami? Kan kata Maria begitu. Gimana sih kau itu belum hamil? Itu belum hamil. Kau dengarkan saya baik-baik. Kau pakai dulu inimu ya. Tuhan perintahkan malaikat Gabriel kasih tahu Maria kalau Maria itu akan hamil. Nah, apakah isi perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan? Tuhan memerintahkan Gabriel, paham ya, tangkap ya. Tuhan memerintahkan Gabriel untuk memberitahukan kepada Bunda Maria bahwasannya akan lahir juru selamat sebelum akan lahir ya udah. Nah, isi perintah itu yang dikasih tahu ke Maria itu apakah itu firman Tuhan atau tidak? Sebentar, sebelum Tuhan Yesus memerintahkan, Tuhan Yesus itu telah memberikan firman-Nya. Loh, ketawa ini muslim ini dikasih jawaban ketawa. Dirotin di bukan diskusi. Iya. Jadi gini bang, pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya kasih gini bang, supaya pikiran anda terbuka gini. Benar. Sudah, kamu dari tadi kan nggak nyambung. Gini, Yang lain. gini bang, gantian. Benar, Tuhan kalian aja kalian tidak tahu teh siapa. Kami tahu Oke, Tuhan coba gantian dulu bang, gantian. Jadi gini ya, Amin. bang gini, apa definisi ciptaan? Batu hajar aswad itu menghapus dosa tidak? Gantian dulu Batu bang, hajar gantian. aswad itu Ini bisa menghapus belum dosa dapat tidak? merahnya nih. Sebentar gantian. Apa Batu definisi hajar ciptaan? aswad bisa menghapus dosa tidak? Definisi daripada ciptaan dari tidak ada menjadi ada. Nah, Yesus adanya dari mana? Awal mulanya dari mana? Dari firman Gantian dong, dari saya mulut tanya dulu Tuhan. kalian, Sebentar. gantian. Kok saya dari tadi Gantian tanya dulu. dulu? Sebentar gantian. dong. Kita selesaikan dulu ini tentang firman. Oke, batu Baru kita hajar gantian aswad ya. bisa menghapus dosa tidak? Ya sebentar kita gantian dulu ya. Gantian. Dor, nggak bisa kan dijawab kan? Itu. Aduh gantian lah bang, nanti dijawab sebentar. Dulu dong. Batu Ini belum hajar selesai tentang firman. bisa Tentang firman belum selesai. Gimana sih anda ini? Anda mau lompat-lompat, kita belum selesai tentang firman. Jadi gini, Orang tadi definisi lompat kok daripada masalah ciptaan penciptaan itu. saya Coba langsung ke di-mute dulu firman. ini dulu. Definisi, Anda bisa diskusi nggak? Kalau secara akademis, Anda diskusi gantian, oke? Sebelum Anda saya turunkan. Definisi daripada ciptaan, dari tidak ada menjadi ada, itu definisi daripada ciptaan. Nah, adanya Yesus ini daripada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi daripada firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Nah, dari situ Yesus ada dari Lukas 1 nomor 26. Firman yang keluar dari mulut Tuhan kepada malaikat Jibril. Diperintahkan itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Paham nggak? Nah, makanya Nora tadi berkata, apakah di kala mana Tuhan menciptakan anjing? Apakah anjing yang menjadi, firman yang menjadi anjing itu adalah Tuhan, itu adalah anjing? Kan tidak. Paham nggak? Seperti jadilah terang. Terang itu jadi, firman itu menjadi terang. Tetapi terang itu bukan Tuhan. Tetapi terang itu jadi karena firman. Paham nggak? Itu namanya bang penciptaan. Terjadilah itu penciptaan. Oke, saya tanya tadi di dalam Lukas 1. Tetapi daripada firman yang keluar dari mulut Tuhan, sama seperti di Al-Quran, penciptaan Nabi Isa itu daripada kalimat Tuhan. Penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaannya Adam, daripada kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Tetapi kalimat itu bukanlah Allah, Allah bukanlah kalimat, kalimat bukanlah Allah. Paham ya? Begitu bro, lanjut.